Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K. Dan pada video kali ini kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Simak sampai akhir ya. Check it out. Soal nomor 31. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam A. ADART koperasi, B. Rapat anggota, C. Undang-undang koperasi, D. Prinsip koperasi. Jawabannya adalah B. Rapat anggota. Soal nomor 32. Yang tidak termasuk informasi dasar tidak terkecuali A. Jumlah simpanan per anggota, B. Volume usaha per anggota, C. Total simpanan seluruh anggota, D. Volume usaha seluruh anggota. Jawabannya adalah D. Volume usaha seluruh anggota. Soal nomor 33. Semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka A. Semakin besar, B. Semakin kecil, C. Semakin seimbang, D. Semakin rugi. Jawabannya adalah A. Semakin besar. Soal nomor 34. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya sesuai dengan A. SHU, B. Omset, C. ADART koperasi, D. Persentase. Jawabannya adalah C. ADART koperasi. Soal nomor 35. Kepanjangan dari JUA adalah A. Jaminan usia anggota, B. Jumlah usaha anggota, C. Jumlah usia anggota, D. Jasa usaha anggota. Jawabannya adalah D. Jasa usaha anggota. Soal nomor 36. Informasi dasar dan prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi masing-masing berjumlah A. 8 dan 5, B. 8 dan 4, C. 8 dan 3, D. 7 dan 5. Jawabannya adalah B. 8 dan 4. Soal nomor 37. Manajemen koperasi melibatkan 4 unsur perangkat. Hal itu dikemukakan oleh A. Paul Hubert Kesselman, B. Ewell Paul Roy, C. Leon Garayon, D. Paul Oman. Jawabannya adalah B. Ewell Paul Roy. Soal nomor 38 yang mengatakan bahwa koperasi mempunyai sifat ganda bernama A. Stoner, B. Leon, C. Drahim, D. Thomson. Jawabannya adalah C. Drahim. Soal nomor 39. Perangkat organisasi koperasi ada 3 menurut A. Paul Hubert Kesselman, B. Ewell Paul Roy, C. Badan Koperasi, D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Soal nomor 40. Apakah yang dimaksud pengertian dari koperasi desa? A. Koperasi yang menjalankan usahanya di desa-desa. B. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, penggarap, buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan. C. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang mata pencahariannya berhubungan dengan peternakan. D. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh atau nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha perikanan. Jawabannya adalah A. Koperasi yang menjalankan usahanya di desa-desa. Soal nomor 41. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh atau nelayan yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha perikanan merupakan pengertian dari koperasi A. Koperasi peternakan, B. Koperasi pertanian,
C. Koperasi desa. D. Koperasi perikanan. Jawabannya adalah D. Koperasi perikanan. Soal nomor 42. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang mata pencahariannya berhubungan dengan peternakan merupakan pengertian dari koperasi. A. Koperasi desa. B. Koperasi peternakan. C. Koperasi pertanian. D. Koperasi perikanan. Jawabannya adalah B. Koperasi peternakan. Soal nomor 43. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat bunga ringan, mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik para anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian pendapatannya dan menambah pengetahuan tentang perkoperasian merupakan contoh dari koperasi. A. Koperasi desa. B. Koperasi perikanan. C. Koperasi simpan pinjam. D. Koperasi peternakan. Jawabannya adalah C. Koperasi simpan pinjam. Soal nomor 44. Mengatur pembelian bahan-bahan yang diperlukan, mengadakan pembelian alat-alat produksi secara bersama, mengorganisir penjualan hasil-hasil kerajinan anggota, menyediakan kredit untuk anggota merupakan contoh dari koperasi. A. Koperasi perikanan. B. Koperasi kerajinan atau industri. C. Koperasi desa. D. Koperasi simpan pinjam. Jawabannya adalah A. Koperasi perikanan. Soal nomor 45. Di tiap desa ditumbuhkan koperasi desa. Di tiap daerah tingkat 2 ditumbuhkan pusat koperasi. Di tiap daerah tingkat 1 ditumbuhkan gabungan koperasi dan di ibu kota ditumbuhkan induk koperasi. Bentuk koperasi di atas merupakan bentuk koperasi yang disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan PP 60 tahun A. 1957, B. 1958, C. 1959, D. 1960. Jawabannya adalah C. 1959. Soal nomor 46. Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan jumlah minimalnya A. 21 orang, B. 20 orang, C. 23 orang, D. 22 orang. Jawabannya adalah B. 20 orang. Soal nomor 47. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang dibentuk oleh A. 6 sekurang-kurangnya, B. 5 sekurang-kurangnya, C. 4 sekurang-kurangnya, D. 3 sekurang-kurangnya. Jawabannya adalah D. 3 sekurang-kurangnya. Soal nomor 48. Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum merupakan pengertian dari koperasi. A. Sekunder. B. Primer. C. Desa. D. Peternakan. Jawabannya adalah A. Sekunder. Soal nomor 49. Koperasi yang menyelenggarakan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja dalam koperasi sebagai pegawai atau karyawan merupakan pengertian dari koperasi. A. Penghasil atau produksi. B. Pemakai. C. Simpan pinjam. D. Desa. Jawabannya adalah A. Penghasil atau produksi. Soal nomor 50. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman luar, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pada pasal A. Pasal 40, D. Pasal 41, C. Pasal 42, D. Pasal 43. Jawabannya adalah B. Pasal 41. Soal nomor 51. Pengawasan koperasi secara langsung oleh pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri atau Permen dan UKM nomor 17 tahun tentang pengawasan koperasi. Sebelum ada Permen tersebut, Kemenkop dan UKM memiliki mandat hanya berupa pembinaan koperasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengawasan koperasi tetap memiliki fungsi utamanya sebagai pembinaan. A. 2014, B. 2015, C. 2016,
D. 2017. Jawabannya adalah B. 2015. Soal nomor 52. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan koperasi, dibentuk kedeputian baru dalam susunan organisasi Kementerian KUKM, yaitu Kedeputian Bidang A. Standar Mutu, B. Kesehatan Koperasi, C. Pengawasan, D. Semua benar. Jawabannya adalah C. Pengawasan. Soal nomor 53, prinsip-prinsip penyusunan rencana strategis deputi bidang pengawasan kecuali A. Menyeluruh, B. Terpadu, C. Handal, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal nomor 54, apa yang menjadi acuan dalam perumusan Renstra Deputi Bidang Pengawasan tahun 2020 sampai 2024? A. Nawacita, B. RPJMN 2020-2024, C. Nawacita dan RPJMN 2020-2024, D. Semua salah. Jawabannya adalah C. Nawacita dan RPJMN 2020-2024. Soal nomor 55, apa visi Kementerian Koperasi dan UKM? A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya pengawasan koperasi akuntabel, kredibel, dan efektif untuk mendukung koperasi modern dan UMKM naik kelas. C. Terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. D. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Jawabannya adalah C. Terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Soal nomor 56, apa visi Deputi Bidang Pengawasan? A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya pengawasan koperasi akuntabel, kredibel, dan efektif untuk mendukung koperasi modern dan UMKM naik kelas. C. Terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. D. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Jawabannya adalah B. Terwujudnya pengawasan koperasi akuntabel, kredibel, dan efektif untuk mendukung koperasi modern dan UMKM naik kelas. Soal nomor 57, visi Deputi Bidang Pengawasan mencerminkan cita-cita dan harapan Deputi Bidang Pengawasan untuk menjadikan pengawasan koperasi di Indonesia yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, kredibel, dapat dipercaya, dan A. Efektif, B. Komprehensif, C. Jujur, D. Semua salah. Jawabannya adalah A. Efektif. Soal nomor 58, kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan dan hasil pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh unsur pengawasan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai norma hukum yang berlaku disebut pengawasan yang A. Akuntabel, B. Komprehensif, C. Jujur, D. Efektif. Jawabannya adalah A. Akuntabel. Soal nomor 59, kondisi di mana seluruh unsur pengawas koperasi, baik secara individu maupun institusional dapat dipercaya dan meyakinkan karena dapat diandalkan dan teruji dalam melakukan pengawasan koperasi sesuai dengan norma dan kode etik yang berlaku disebut pengawasan yang A. Akuntabel, B. Komprehensif, C. Jujur, D. Kredibel. Jawabannya adalah D. Kredibel. Soal nomor 60, kondisi di mana unsur pengawas koperasi baik secara individu maupun institusional mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dari segi proses maupun hasilnya
sehingga dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan koperasi yang unggul disebut A. Akuntabel, B. Komprehensif, C. Jujur, D. Efektif. Jawabannya adalah D. Efektif. Baik, itu adalah contoh soal dari latihan soal kompetensi teknis 1 dari nomor 31 sampai 60. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini.